right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold. Itu ada potensi sumber daya mineral dan energi yang ada di laut Indonesia. Nah, seluruh perairan di Indonesia ini mempunyai potensi mineral laut yang sangat besar. Hampir 70% potensi minyak bumi dan gas bumi yang ada di Indonesia itu terdapat di pesisir dan juga wilayah lepas pantai. Too scared now, thinking I should call up Mama. Indonesia memerlukan sarana transportasi laut. Dengan jumlah pulau 17.058 pulau, pengelolaan industri transportasi sangat diperlukan untuk kelancaran transportasi antar pulau. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas atau konektivitas antar pulau. Namun, Indonesia belum memiliki armada kapal yang memadai, baik dalam segi jumlah maupun kapasitas. Indonesia merupakan negara maritim dengan jumlah pulau terbanyak, yaitu 17.058 pulau. Nah, maka dari itu pariwisata bahari di Indonesia itu sangat luas. Salah satu contohnya Anda bisa melihat biota laut yang indah di berbagai laut di Indonesia. Bisa Anda lihat dengan snorkeling atau diving, melihat terumbu-terumbu karang yang indah, dan juga spesies-spesies ikan yang beragam. Oke, terkait dengan terumbu karang dan hutan mangrove sendiri, itu sangat berfungsi banget buat makhluk hidup. Nah, contohnya itu seperti ikan-ikan yang ada di laut, seperti kayak mereka melindungi diri dari serangan musuh-musuh mereka. Nah, juga sangat penting bagi mereka untuk tempat untuk melakukan berkembang biak, seperti kayak menyembunyikan telur-telur mereka agar dapat berkembang biak sebagaimana mestinya. Indonesia memang memiliki banyak potensi laut yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Di antaranya sumber daya perikanan, sumber daya mineral dan energi, industri dan jasa maritim, transportasi laut, energi terbarukan, pariwisata bahari, hutan mangrove dan terumbu karang, serta potensi laut Indonesia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aspek-aspek kehidupan. Potensi industri dan jasa maritim memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Pertama, industri transportasi barang. Kapal kargo masih menjadi moda transportasi utama untuk mengirimkan barang-barang secara internasional. Kemudian, industri galangan kapal. Industri ini bertanggung jawab dalam membangun, memperbaiki, dan memelihara kapal-kapal. Tidak hanya itu, laut juga menyimpan sumber daya alam yang berpotensi, seperti minyak, gas, mineral, makhluk hidup seperti tumbuhan maupun ikan-ikanan. Industri dan jasa maritim memiliki potensi yang luas dan beragam, dari transportasi barang hingga pariwisata laut. Nah, saya sekarang udah berada di Karanghantu. Kita tahu bahwa Karanghantu ini adalah mengutamakan potensi-potensi ikan yang ada di laut ini. Jadi dia mengunggulkan potensi laut yang berhubungan dengan ikan. Nah, kita bisa lihat sendiri ya teman-teman. Di sana itu jaringnya ikan. Nah, di sana juga ada orang jalan untuk melihat bagaimana sih sistem penangkapan ikannya. Nah, berhubung ini udah siang ya, jadi nanti aku akan tunjukin beberapa kapal yang udah pulang ya teman-teman. Nah, itu untuk kapal ikan yang di sini itu kebetulan tradisional ya teman-teman. Jadi aman gitu, sesuai dengan untuk meningkatkan keamanan ikan. Jadi nggak akan punah karena dia menggunakan alat yang tradisional. Nah, di sini itu yang diunggulkan emang benar ikannya teman-teman. Jadi kan berbagai macam potensi laut ya, cuma di sini yang diutamakan itu ikan. Karena mungkin di sini ikannya banyak kali ya. Dan itu tuh di situ itu sepertinya jalannya untuk menangkap ikannya tuh di situ. Nah, itu ada beberapa tuh. Nah, itu tempat untuk cara mereka menangkap ikan karena mereka menggunakan alat-alat yang tradisional. Dan ikan yang udah mereka tangkap, mereka jual untuk meningkatkan ekonomi.